Bapak Ibu saudara-saudari yang juga turut berbahagia dalam Tuhan. Hidup adalah pilihan, dan bertanggung jawab atas sebuah pilihan adalah bukti tanggung jawab manusia pada Tuhan. Dengan kaulnya, Pater Pius Geroda Isohone MSF telah menyerahkan segala pilihan dan mempertaruhkan segala konsekuensi kehidupan. Dalam alunan waktu yang mengalur, seirama tabur rindu pada yang ilahi, cinta sucinya pada jubah putih tetap abadi. Dan kini, hari ini, cinta Tuhan kita rayakan dengan begitu gembira, karena sang jubilaris kita telah tiba pada kenangan 26 tahun imamat. Maka dengan hati sesedap kembang, kita semua diajak oleh sang jubilaris untuk senada dalam syukur merayakan hari bahagia ini. Maka mari kita berdiri mengawali perayaan syukur kita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bye.
Pujilah Tuhan yang memanggil dan mengutus, besar kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo John yang terkasih, Romo Flori yang saya cintai, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang berbahagia. Hari ini secara khusus kita bangkai memuji Tuhan Allah langit untuk bersyukur karena Tuhan Allah Mamaya dan utus Goe sebagai imam selama 26 tahun. Dan dalam kurun waktu 26 tahun, aneka pengalaman, kenangan, begitu banyak yang menghiasi perjuangan hidup saya. Teristimewa kasihnya yang besar yang memunculkan tema perayaan syukur pada hari ini, yaitu syukur kepada Tuhan langit dan bumi. Panggilan berasal dari Tuhan, tapi dukungan bumi yang terumus dalam doa restu lewatana kakang Ari upai bangkai, sehingga perjalanan panggilan bisa lancar dan akhirnya mencapai usia imamat 26 tahun dan dalam usia hidup membiara MSF 39 tahun. Oleh sebab itu, dengan doa dan pujian, hari ini menyatu dalam hati umat Stasi Milat, Lamaluo, Opubele, dan khususnya Paroki Rite, kita bergembira di hadapan Tuhan menghadapi tantangan COVID Corona, tetapi hati kita menyatu dalam kebaikan Tuhan. Dalam menghadapi situasi dan kehidupan selama 39 tahun dalam biara MSF dan 26 tahun berkelana dari desa ke kota, paroki ke keuskupan, mengalami aneka kehidupan yang terumus dalam suka dan duka. Untuk itu, dalam kegembiraan perayaan syukur hari ini, mari kita bersama tundukkan kepala di hadapan Tuhan, bersyukur atas rahmat-Nya, seraya mohon ampun atas segala kekurangan, kedosaan hidup kita, supaya pantas bersyukur hari ini dan melanjutkan hidup dalam berkat Tuhan. Mari kita mensyukur. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi hati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yeah.
Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat panggilan dan perutusan dalam diri hamba-Mu yang kini merayakan syukur atas panggilan dan pilihan-Mu genap 26 tahun dalam sakramen imaman. Kami mohon kepadamu, berkatilah perutusan selanjutnya dan kuduskanlah seluruh keluarga dan umat yang mengitari altar perayaan syukur ini. Berikanlah kebahagiaan abadi bagi almarhum dan almarhumah, orang tua dan kakek nenek, sanak saudara teristimewa, kedua orang tua kami, dan juga anak cucu kami, Sebastianus Woraldi Dewan, yang telah mendahului kami dalam musibah hari raya Paskah yang lalu genap 40 hari. Semoga dari surga ia berbahagia dan menjadi pendoa bagi kami semua, keluarga besar dan seluruh umat yang hadir. Dan juga bagi kedua almarhum kakak dan teman Petrus Singku yang baru saja engkau panggil. Biarlah mereka yang berjuang menata kehidupan akan menerima anugerah kehidupan abadi di surga dan boleh menjadi pendamping bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kuduskanlah kami semua umat di paroki kita ini dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang masa. Marilah kita duduk dan membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Berkat dan hikmat. Pembacaan diambil dari kitab Amsal. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak tercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang menjadi kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu,
Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Kalbute yang saya kasih, Romo Flori, Romo Komisi Liturgi Keuskupan Tarangkuta yang saya cintai, keluarga, Bapak Camat Ternara Tengah, Bapak Dusun Niwat yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota KOR yang saya cintai. Birropi merupakan hari yang istimewa bagi kita Langkai, karena aku yang Tuhan alamari bahwa ayah yang ingin mendengar dan ingin melihat, rasuka dengan aku hangkai, rasuka kulile aku liyo, aku hangkai, tapi kemampuan untuk mengerti sangat sulit. Yang bisa mengerti dan bisa mendengar dengan baik kalau hidup dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Berarti kita mau di kota Nabi atau di tempat iker pun kita bisa nikmati kebahagiaan kalau Roh Kudus menerangi kita, Roh Kudus membimbing kita. Kalau kita bisa setia sama aku yang kitab Amsal mari bahwa kasih Tuhan harus dikalungkan pada leher, dan kesetiaan itu harus mewarnai perjuangan kita. Berarti kalau kita setia dan hidup dalam cinta, ketegaku atau kreatif tegaku, murid tegaku pun Tuhan Allah pasti berkat, Tuhan Allah pasti bimbing. Maka kita harus entah keluarga atau teman atau apa yang kita kenal bisa senyum, maka terciptalah persaudaraan. Tapi kalau kita mau hanya mengandalkan kota tepi, no isi naik bawa sibe, berarti kita ulah ada ikan di iri, kita ulah ada berhasil di geger, pati kita heru di senyum malam, nuku ke pielo strong ringan, miring ke kiri, miring ke kanan, karena tidak pernah puas dengan apa yang ada. Mengapa kita sampai miring ke kiri, miring ke kanan? Karena anekdot filsafat Jerman kemarin kawan. Atau di kebahagi morita menurut jenis kota dan rakyat Jerman dalam anekdot kemarin kawan. Kota terti 4 jenis. Waktu lahir mulus, batuan aku dihala di mulut terjun kai, berarti kota bele-bele. Kota karena beleka berarti otakku penuh jadi halal. Maka walaupun keaik melahina atau makni aku dengar rohena, tapi geret otak jadi halal. Karena nolak itu tahu ratu atau tahu air tapi dagingnya rusak, jadi hanya air. Tapi kota keruhan kelibir, karena waktu lahir susah sekali, bidan tolong menjadi halal, dokter tolong menjadi halal, dukun kampung menjadi halal, akhirnya dipaku atau disedot. Lalu karena kelibir, kota tetap penuh otak. Tapi karena penuh ayat jadi atamari yang kaku, nodogerin selai berenai. Jadi ramari kita dengar, nuku bau nakar nih. Mari kita dengar, tapi syukur kita sakit karena ayat kita penuh. Lalu kota telope karena kesulitan tadi maka dipaku, maka disedot itu kepanjangan ke belakang.
Jadi kalau niok wae bagus itu bukan konde itu toh. Tapi kalau amal laki karena kau tempat laki. Jadi, nah dengan aku ayat kan mau nanggir angin tiup dong, jadi kosong lagi. Maka biar umur tak mela-mela, tapi makna kehidupan sebagai orang beriman sulit, kedisiplinan hidup pun sulit. Yang penting namori tak pilotan, mori tak di dunia. Akhirnya perpaduan antara 3 jenis bundar, panjang, pelipende, pati, aedi, evilne dina teman, tani dina teman, erane dina teman, karena jenis KTP menampung 3 jenis itu. Kalau sekarang kita harus sadar, kalau gue di kota beda, sobo baik. Karena Tuhan Allah mari kitab Amsal nanti mari mau diciptakan jadi dengarkanlah suara Tuhan. Ake andalkan kemampuan mohena, membalik betul ijazah sarjana S2, S1, tapi masyarakat menciptakan kesabaran dihada, kerukunan dihada, kedisiplinan dihada, untuk mengganti posisi Tuhan Allah jadi mau atur hangkai. Padahal tidak ada di terbatas. Ijazah S2 tapi dalam bidang tertentu, bukan seluruh bidang kehidupan. Jadi kita yang ijazah di S2 KNP tetap better. Itu Tuhan Allah ini jadi kembali ke Tuhan Allah untuk murid ke Allah. Untuk murid ke Allah adi S2 menang dake. Murid ke Sihena kali kenai jadi yang penting. Karena musuh ayat. Lalu di depan balik ke ijazah S1, sadar-sadar. Mari S1 dari filosofi to S3, SD, SMP, SMA. Jadi kita akan memaksakan kehendak S1 untuk rakyat SD, SMP, SMA harus dore titik. Titik yang adaptasi lalu bagaimana kerjasama rakyat S3 ini supaya bisa hidup dengan damai. Tapi kalau S1 yang mengandalkan S-nya, tapi orang lain S3 yang terbatas, lalu murid dirukuhan. Akhirnya Tuhan Allah namanya ke Injil kemarin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga dan langit perbuatan Nabi harus tahan seimbang. Tuhan Allah ciptakan, Tuhan Allah berkati, tapi lewat tanah yang mendukung dengan aneka bentuk kepribadian yang ada. Maka hidup ini harus selaras menciptakan keseimbangan jasmani dan rohani dalam karya Tuhan dan karya tanah dan istiadat yang ada. Kalau hidup seimbang antara kitab Amsal dan Injil Lukas, berarti Rasul Paulus namanya. Kalau boyha menepe berarti masalah take, yang penting hidup penuh rasa syukur. Orang yang bisa bersyukur senyumnya itu cerah, senyumnya lebar. Tapi orang yang tidak bersyukur hanya hitung kurang terus, susah terus. Tapi mehak hena panah di alam. Rumah tadi kehalat datang memari aku, saya lupa. Itu mobil yang mati sekali. Lalu mehak hena panah teman. Pagi berpikir aku yang jelas salah seimbang hal antara jasmani dan rohani. Panah berpikir hakikat tak untuk tetap lupa. Serba salah karena mau dikasih kejelasan yang take, rasa syukur pun kurang, akhirnya hidup hanya menuntut dan menuntut. Maka remah atau lupa mau diodok kok, tapi mete itu bau pikoi harus tahan itu ada. Bau itu ada. Mau kemari bau pikoi kami pekat aku, bukan bokal itu apa. Murid itu mau angkat itu baik. Maka aman akal pe kamari bawa kalau beto dore rata harus tahu mula-mula. Aku mau tahu hanya hitung kesalahan rakyat lalu menimba kohena yang go hasil naik. Jadi murid berbuat. Kalau begitu rasa syukur kita berlebih, kita bahagia bersatu bahwa murid Tuhan Allah ini, rezeki Tuhan Allah ini, maka kitab Amsal namari
Kalau begitu, hasil pertama mau mentemori tope harus persembahkan kepada Tuhan Allah. Kira-kira godaan di lebobi, godaan kami pakai naik, poni nama dua kita pak. Teman-teman umat menimbang Allah lebih. Kalau musim vanili, dia dulu vanili pertama nih Tuhan Allah sekitar 20% lah, mungkin 80%. Mineng tadi. Mulai dulu kilo ratu dua atau kilo pulau berarti juta dua kalau menaik Tuhan Allah 20% berarti 400.000. Memang 400.000 naik betul. Lalu vanili yang ciptakan, vanili yang mori dan Tuhan ada itu yang naik. Tuhan Allah naik itu mau 50 betul Tuhan Allah naik itu. Vanili saya ini betul. Pagodahan ketua stasi juga. Bapak beli pusamo, boleh kami yang hari Minggu rata-rata berkira. Boleh kami yang berupa padahal kakak ini bang mau 100. Jadi ini mau berupa toto. Hone ini bang, hone nama dua beda ada mah. Miom yang melangkai supaya pembangunan stasi atau pembangunan dusun, pembangunan lingkungan kalau keterlibatan tidak dengan ikhlas. Tapi mau dulu vanili air juta ruan ini aiso juta ruan ini ratu pagina hari turun odok bahal. Bapak mau nih ratu ruan mau bawa bom nakan hal atau mama mau nih ratu ruan bapak sudah nggak pakai. Murid itu suami istri ke-1 ke suami istri ke-2. Kamu memang 2 tapi setelah menjadi 1 dalam samaran pernikahan. Maka kalau mama nengkai, bapakmu harus dukung. Bapakmu kawin tadi kedua baik. Kan lebih sedar. Bapak nengkai kan bau ikan. Aku mau bawa kami diambil. Hidup kalau tidak pernah ada keluar. Orang edarkan kolekta atau tidak kira berpe, tidak gede lalu tak balik 5 ketukan. Tuhan Allah noiro berarti yang kita balik kerja aku di Tuhan Allah tadi loh. Nuku mau beku mantap Tuhan Allah ini dia tegak. Kancing mati. Jadi lelah lah orang kafe ke dompet kafe ke ATM kafe lodo buku. Karena Tuhan Allah ini dia orang tak tahu orang. Kalau bisa, ratu ruang, anak melang tali, juta ruang. Tapi tergantung dari kesadaran iman kita dan juga kesadaran bahwa aku hamba kalau memiliki pintuan Allah yang nih, maka gue juga harus nih dengan ikhlas. Dengan kesadaran itu, hamba kami yang kiri biara. Gue tinggalkan kampung halaman kalau ke seminari oke tahun 77 dengan teman saya Petrus Simpu ini. Tapi beliau itu kalau tidak salah 2 minggu atau sebulan kasih. Tidak sampai setengah tahun karena masa peloncoan yang terlibat itu. Lalu jauh lebih lama dari Rian Tobi juga bertahan setengah tahun. Linus Payong yang dua tukang itu 3 bulan. Lalu Agus Geroda dan Rita Wolo itu hanya 1 tahun lebih sedikit. Lalu kami yang 4 orang berangkat, mereka itu tinggalkan saya. Tetapi awal mula memang merasa kehilangan. Tapi kalau disadari bahwa Tuhan Allah itu begitu baik, aman aku dan Rasul Paulus Maripe, maka biarpun susah atau senang, kita berjuang karena murid dan perjuangan kita Tuhan Allah yang ini dan Tuhan Allah yang berkat. Maka berkat seperti apa pekerjaan kita, seperti Bapak Filipus. Bapak Filipus sama memimpin umat stasi Diwan. Belum tentu Rawahan nanti dukung terus. Air muhai berdiri, air muhai panah ke tikungan kaki di balik kanan,
Hai memang maju terus sama mendukung kami. Jadi kita harus mengerti nanti ke bibir karena memang bibir sumbi atau bibir sariawan atau ada apa. Karena yang panah tikungan dan berbelok pakai rumah hati apa lepas tewa atau menilai kita tewa macam-macam alasan. Tapi rakyat yang dukung kita karena rakyat pilih moe dan rakyat yang bisa bertanggung jawab kerjasama untuk pembangunan stasiun Lima. Begitupun Bapak Dusun. Bapak Dusun menghadapi masyarakat di sekolah, di PAUD kekerasan. Wisuda PAUD tapi berhenti tidak ke TK. Hari masuk TK, balik hari di SD, gowan, pelayaran, jadi macam-macam masyarakat. Maka Bapak Dusun juga harus berdoa supaya usus sehat, usus panjang dan bisa membangun bawah tanah dusun ini dan dusun yang lain. Oleh sebab itu, perayaan suku Firompi karena bersadari bahwa dari Hokkien kalau Bugere NSF Yogyakarta Tunggul Buto. Jadi sekarang sudah 41 tahun. Bukan berarti selalu mulus. Ada saja tantangan dari keluarga lah, dari suku lah, dari desa Nyiwak lah. Tapi kalau paroki Bite belum merasa tantangannya. Di paroki tempat diutus memang Bapak yang punya ada Lipe, ada Otober, ada di belahan. Jadi hama selama 41 tahun NSF dan 26 tahun jadi imam Mena ketika kau yang bernaik di pensiunan tentara usia 76 tahun. Pada bulan ini bohong di paroki Santo Mikael kami yang layak. Nabeto melek lagu batik tapi kerana di siang agak lusuk warna tidak jelas. Udah begini tobe ya, udah bapak keperluan nama rumah Mika. Umur kita mau Mika. Mau memakai lah, aku hak pakai. Lalu kuai pertama tegak pakai. Anak bila telur, mudah kering kan jelas, aku bisa muha. Rekorat kan, kau gih keluar orang, kan ada sorak kan. Berarti kau gih keluar orang. Lalu menikah ibu bila 34 tahun, 76 dan 34 tahun, hanya bertumbuh terus. Berarti Bapak tolong pikirkan dulu Bapak 76 tahun, Ibu baru 34 tahun, jangan sampai menimbulkan masalah hidup Bapak dan hidup anak-anak. Nah, jadi Pak mau kawin. Mau suka. Gobangi sebab mati. Tapi nanti air buka puncak silat benar. Jadi gue kesini. Gue pikir anak semua yang betul gue terkurung mati bola. Gue tunggu mati kota PP nggak mobil. Tapi nanti gaya-gaya. Minggu baik mau baik. Tapi mau jalan baik bebeto udah buat kesukaan murah suka. Kalau ditentukan hari pernikahan, pas nikah prestasi jadi rakyat kau berlaku itu yang berfungsi. Pas peneguhan pernikahan, waktu jadi pernikahan, nama saya Yohanes Budiman mau nikah dengan kuat. Iya saya kuat. Kemudian belum, iya saya kuat. Dari seluruh ruang rasa berbapak 76 tahun dan masih kuat ini ya lalu selesai nikah 1,5 tahun kemudian mereka dua gendong bayi datang minta baptis. Jadi dengan pengalaman kau naik kita kalau nilai apa aku kalau air Pakai dikasih ke umur, tapi bagaimana tanggung jawab dia mengabdi Tuhan dan terutama
secara baik atau tidak, supaya berkat Tuhan semakin melimpah untuk kebahagiaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita hadir untuk membangun iman kepercayaan supaya hidup lebih baik dengan mendampingi sang ibu Laris dalam sejarah imamatnya hingga mulai merayakan 26 tahun usia imamatnya dalam perayaan syukur hari ini. Dalam nada syukur dan penuh sukacita kami mau menyampaikan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Bapa berkenan memberkati paus, uskup, dan para imam supaya setia mengembalakan umat menuju kebahagiaan sampai akhir hayat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat.
sehat jiwa raga, memimpin bangsa dan masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Bagi umat paroki Lipe, semoga seluruh umat selalu sehat jiwa raga dan terbebas dari belenggu penyakit, supaya damai selalu dinikmati bersama. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Yupilaris, berkati seluruh keluarga dan semua seksi yang terlibat dalam perayaan ini. Berikan hormat kerukunan dan kesatuan hati dalam suka maupun duka. Marilah kita mohon. Bagi almarhum dan almarhumah, berikan kegembiraan surgawi dan keselamatan abadi bagi orang tua, sanak saudara, serta anak cucu yang telah meninggal. Semoga hari ini mereka semua berbahagia dan bergembira di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Setia, kesetiaan telah menuntun Patrius hingga ia selalu setia dalam selamatnya sampai dengan hari ini. Semoga kesetiaan tetap membimbing dan menuntun beliau dalam syiar imamat selanjutnya, dan kabulkanlah segala doa dan permohonan kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan syukur yang kami hembuskan di hari ulang tahun Imamat ke-26 ini, yang kami bawakan dalam berupa roti dan anggur serta bingkisan indah hasil karya umat. Semoga Bapa berkenan mempersatukan dengan kurban putra-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Sebab sejauh yang di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia yang baru. Dengan sengsaranya, Ia menebus dosa kami, dan dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup yang abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tangki hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami membawa hadiah menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus Wapompun, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Karena umatmu yang berhimpun di seputar atap ini ya Tuhan, dengan niat dan intensi mereka masing-masing, melimpahkan rahmat dan berkat untuk hidup dan karya kami. Terkhusus kami bersyukur bersama Pater Pius yang merayakan hari imamatnya ke-26 tahun. Mohon rahmat dan bimbinganmu agar dia boleh melaksanakan tugas dan karya pelayanan selanjutnya dalam kehendak kasih. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Secara khusus kami mohon istirahat kekal bagi anggota keluarga dari Pater Pius yang telah mendahului. Secara khusus Sebastianus Woraldi Beon genap 90 hari kematiannya. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, teristimewa seluruh anggota keluarga besar dan teman-teman yang hadir, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang terberkati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya dikenang di hati ini. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami taati hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia yang berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai ditinggalkan bagi dan damai ku berikan kepadamu. Maka pandanglah kami semua umat dalam perayaan syukur imamat ke-26 ini. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus.
sehingga Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah yang telah turun dari surga membawa damai bagi kita semua. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan syukur ini. Semoga dengan tubuh dan darah Kristus kita dihantar ke dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Bunda Maria, Bunda Yesus, Engkau menjawab panggilan menjadi Bunda Gereja. Semoga Engkau mendoakan panggilan saya, anakmu, supaya setia dalam imamat sampai akhir hayat. Mohonkanlah berkat dan pengudusan dari Putra, dan jagailah serta lindungi seluruh perutusan selanjutnya. Jadikanlah hari indah, hari ulang tahun imamat yang ke-26 ini menjadi semangat baru dalam pelayanan dan pengabdian sampai akhir hayat. Amin.
kebersamaan yang persiapan sampai dengan perayaan syukur hari ini. Kami semua mohon berkat-Mu supaya umat-Mu yang terlibat dalam perayaan syukur ini maupun yang tidak sempat hadir terbebaskan semuanya dari segala belenggu dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, melalui kesempatan yang penuh syukur pada kesempatan ini, kami atas nama seluruh umat, baik dalam wilayah kita Horogura, serta Bapak Ibu Saudara-saudari dari wilayah-wilayah tetangga yang mengambil bagian dalam perayaan syukur hari ini kami boleh mengucapkan syukur berlimpah sekaligus menyatakan profisia buat jubilaris Bapak Patritus Grodai Sehone yang 26 tahun telah menapaki perjalanan hidup berimamat. Perayaan syukur ini sedianya sudah berlangsung di tahun yang lalu. Dalam usia imamat tepat 25 tahun, namun karena situasi COVID yang kini masih terus saja berlanjut, tetapi oleh berkat dan kasih Tuhan, maka perayaan yang diadakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama menyatakan profisiat kita buat jubilaris Patritus dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih. Berikutnya syukur berlimpah pula kepada Bapak Pastor Romo John, Bapak Pastor Romo Flori Lobrang yang berkenan meluangkan waktu untuk mengabdi jubilaris pada perayaan syukur hari ini. Terima kasih pula kepada Dirijen, Organis, serta Bapak Ibu segenap anggota KOR, putri-putri altar, Bapak Ibu saudara-saudari yang mengambil tugas dalam liturgi perayaan hari ini, serta semua kita yang mempunyai inisiatif untuk mendukung perayaan syukur hari ini. Kami tak lupa mengucapkan limpah terima kasih. Pada tempat yang kedua, kami atas nama keluarga kini mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh umat agar setelah perayaan ini kita masih melanjutkan syukuran kita melalui kebersamaan kita ala kadarnya di depan balai dusun di bawah tenda yang disiapkan. Demikian penyampaian kami. Syukur dan terima kasih kembali untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Delegasi Niwak yang sudah menyampaikan beberapa hal sebagai ungkapan kebencian dalam perayaan hari ulang tahun imamat saya yang ke-26. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan dan semua pengurus.
Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Santo Yosef Lipe yang memperkenankan dan mengizinkan saya dengan Romo John dan Romo Flori boleh memimpin perayaan Ekaristi Syukur pada hari ini di Stasiun Lima. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Camat beserta stafnya yang memberikan dukungan. Dengan kehadiran ini berarti saya diakui juga sebagai masyarakat Kecamatan Adonata Tengah. Biarpun jauh, tapi saya tetap masyarakat Kecamatan Adonata Tengah. Kita tepuk tangan buat Kecamatan. Yang keempat, saya ucapkan terima kasih khusus kepada teman saya yang setia dari SMP Paradia tahun 1973 dan kami berempat ke Seminari Sandolingo Hoke, yaitu teman saya Petrus Singku yang hari ini bisa hadir, teman lain tidak bisa hadir. Dalam kedukaan karena kedua kakaknya baru dipanggil Tuhan, tapi beliau tetap setia dalam gembira untuk mendoakan keselamatan kedua saudara dalam perayaan ini. Terima kasih untuk kehadirannya Singku. Lalu yang berikut, terima kasih kepada semua yang terlibat, baik dari seksi liturgi yang bekerja keras dari kemarin sampai pagi tadi, seksi dekorasi dadakan, seksi dekorasi spontan dari Bapak Will dan Romo Flori dan teman-teman adik Baby dan teman-temannya. Terima kasih memperindah altar Tuhan dalam perayaan ini. Dan juga adik keempat di altar yang kelima, setia latihan dan hari ini melayani altar syukur dengan baik. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang mendukung rencana perayaan tahun lalu tidak jadi, dan hari ini dalam keterbatasan karena situasi COVID Corona kita merayakan sebagai keluarga. Jadi yang dikatakan Bapak Ketua Stasiun Stasiun Lima, sesudah misa ini kita bukan undang tapi kita keluarga semua ke depan balai desa untuk santap siang bersama baru pulang, supaya jangan sampai ada yang pingsan pulang di jalan. Satu yang pingsan seluruh keluarga menderita, maka sebaiknya kita santap siang bersama. Yang berikut, terima kasih khusus kepada anggota KOR yang berlatih 2 tahun untuk perayaan tahun lalu tidak jadi, dan baru tampil hari ini. 2 tahun berlatih, tapi seperti pendidikan online. Jadi mereka juga banyak liburnya, maka baru dimantapkan dalam minggu ini. Sepanjang minggu ini mereka berlatih 5 hari, tapi asli suara emas dari keluarga yang tersebar di Gibar, One, dan Lamuruo. Kita tepuk tangan untuk anggota. Juga terima kasih untuk ibu dan adik dirijen serta pemusik baik dari organis, kendang, dan juga pemain musik giring-giring Islam. Ketiganya kerjasama sehingga mengiringi lagu dengan baik. Tepuk tangan untuk pemusik. Soal siapa yang nyelonong duluan tidak apa-apa. Ada 2 orang, 1 tenor, 1 sopran. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita lihat yang baik. Dan kepada seluruh keluarga, masyarakat Gibar dan Lamuruo, Hone, Kebu Bele, bahkan keluarga dari veteran, terima kasih untuk hadirannya yang mendukung. Tahun depan kalau nenek corona sudah pergi, kita akan bersyukur lagi untuk Pancalindung 40 tahun hidup membiara Indonesia. Itu penyampaian saya, dan minggu masih bisa ditinggal. Tanggal 6 saya tinggalkan Gibar. Kembali ke tempat kita. Maka kepada Romo John
Saya di sini hanya sampai tanggal 5. Tanggal 6 sore saya sudah berangkat. Tanggal 7 ke Kupang, tanggal 8 Kupang Balikpapan. Dan terima kasih untuk hadiran semua keluarga. Kita akan melanjutkan perjalanan di depan tenda Balai Desa Nila. Mari kita bersama berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, keluarga, rumah tangga dan kelanjutan pekerjaan senantiasa dilindungi, didampingi dan dikuatkan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi Sukuk ulang tahun Imamat ke-26 sudah selesai. Marilah pergi dan nikmati kedamaian bersama. Amin.